Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan-kawan yang berbahagia, akhirnya yang kita tunggu-tunggu bersama muncul juga, yaitu tanggapan dari Rabithah Alawiyah terhadap tesis Kiai Imaduddin. Bagaimana tanggapannya? Mari kita saksikan sejenak. Sekarang dua hujah tersebut sudah kita bahas. Nah, sekarang gantian. 1. Mampukah penuduh mendatangkan bukti dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau bahkan 13 bahwa ada ahli nasab yang mempertentangkan kebenaran nasab Alawiyin? Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ahli nasab terdahulu yang mengingkari nasab tersebut. 2. Ilmu nasab sudah baku dan disepakati oleh seluruh mazhab tentang syarat penetapan suatu nasab. Lalu penuduh membuat suatu syarat, yakni harus ada kitab yang ditulis di zaman tersebut. Pertanyaannya, ahli nasab mana yang mengatakan kaidah tersebut adalah syarat isbat suatu nasab? Lalu kenapa penuduh membuat syarat atau kaidah baru yang tidak dikenal dalam ilmu nasab sebelumnya? Dapatkah penuduh mendatangkan satu saja ahli nasab terdahulu dari mazhab manapun yang mengatakan hal tersebut sebagai syarat penetapan nasab? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dihindari oleh penuduh yang lalu berusaha beralih ke pembahasan lain. 3. Dan kata siapa Imam Ubaidillah hilang fiktif selama 500 tahun lebih? Jika mau sabar dalam mempelajari, nasab tersebut disebutkan oleh catatan nasab dari kalangan Alawiyin. Tapi mengingat penuduh tidak berkenan dengan catatan nasab dari kalangan Alawiyin, mari kita lihat sebagian dari banyaknya bukti tertulis oleh para ulama ternama dari zaman ke zaman yang mengakui nasab Alawiyin, termasuk Abdullah bin Ahmad, seperti Al-Janadi yang telah menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Dalam kitab As-Suluk karya Al-Janadi telah disebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Lalu penuduh hendak mengecoh dengan mengatakan Abdullah yang di kitab dan Ubaidillah adalah orang yang berbeda. Oke, nggak apa-apa. Maka siapakah Abdullah yang dimaksudkan oleh penuduh? Sebutkan bukti sejarah, makamnya di mana. Juga sebutkan keturunan Abdullah yang dimaksudkan penuduh hingga lokasi mereka saat ini. Termasuk juga siapa Abul Hasan Ali bin Jadid yang disebutkan oleh Al-Janadi tersebut, disertai bukti-bukti sejarahnya. Ditambah lagi statement menggelitik seperti Ba'alawi yang tercatat pada kitab terdahulu berbeda dengan Ba'alawi yang sekarang. Maka datangkanlah bukti sejarah bahwa ada kabilah lain di Hadramut yang juga disebut Ba'alawi. Dan ada kelompok lain yang nasabnya seperti disebutkan Al-Janadi dan lainnya, disertai lokasi makamnya, sejarahnya, juga data keturunannya. Al-Yafi'i, Al-Malikul Afdal, yang juga menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Oke, sebenarnya video ini cukup panjang. Di awal-awal yang bersangkutan membatalkan dua kitab yang dijadikan sandaran oleh Kiai Imad dalam menafikan Sayyid Ubaidillah. Namun kami tampilkan pertanyaan-pertanyaannya karena seperti yang dikatakan oleh pembaca, pemilik suara, tanggapan ini bukan hanya ditujukan kepada Kiai Imad, tapi kepada orang-orang yang sepemikiran dengan Kiai Imad. Mungkin saja kalau menurut kami seperti Gus Zaini, yang mana menurut kami beliau itu analis yang logis objektif, tidak berat sebelah. Kenapa di sini kami katakan sebagai tanggapan dari Rabithah? Karena seperti yang kita ketahui, channel Nabawi TV ini basic atau basisnya Rabithah. Entah yang mengisi atau yang mengelola adalah muhibbin atau dari kalangan habaib sendiri. Sebenarnya perdebatan ini akan tambah gayeng, akan tambah asik kalau Kiai Imad dan utusan perwakilan Rabithah Alawiyah duduk bersama agar menemukan titik terang yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau sekedar lempar statement, adu argumen melalui kanal YouTube, ya hasilnya tidak akan memuaskan dan malah dampak buruknya terlalu banyak. Buktinya banyak konten-konten yang sangat ngeri terkait masalah pembahasan nasab ini. Harapan kami kepada tim Huri, para netizen Indonesia merdeka, tidak ikut caci mencaci,
baik dari pendukungnya Kiai Imad ataupun Robito. Jangan sampai terprovokasi oleh orang yang memang sebagai provokator. Ya, mungkin sekian video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.